Nah, ini dicek. Kurikulum. Masalahnya kurikulum MBKM 2020 itu belum ada pengesahannya, Mas Erpan. Nah, berarti harus disahkan lagi. Misalkan nih visi misi yang Mas Ervan simpan di tahun 2020 itu tertanggal bulan berapa. Berarti kurikulumnya harus disahkan setelah bulan itu di tahun 2020. Mudahan di bulan-bulan awal Januari, Februari, Maret 2020 lah pengesahan visi misi itu. Kalau misalkan bulan-bulan akhir kalau bisa diedit ya edit aja gitu kan. Bu. Kita edit Kemudian bulan. kurikulum 2020 itu yang MBKM itu apakah kita punya dokumen kurikulumnya ya? Ada di Ada. saya Oh, dokumen nggih, 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 ada, tapi nggih. lembar pengesahannya memang tidak ada. Oh, Jadi nggih, nggih. Misalnya kurikulum itu tidak ada di kita buat saya. aja yang mundur gitu. Ya, pengesahan kurikulumnya tetap Iya, harus dibuat dengan bulan yang mundur. iya. Kalau sama-sama tahunnya 2020, bulannya mundur begitu. Nggih, begitu juga dengan visi misi kalau mau dibuat kalau visi misi di tahun 2020 itu sebenarnya masih menggunakan pada tahun 2025, masih itu kok Mas Herpan. Jadi kalau kita mau beretnopedagogi ya bisa kita bikin karena kurikulumnya 2022, visi misinya bisa dibikin di tahun 2021, logikanya begitu. Setelah MBKM itu dibuat, maka ada kegiatan rekonstruksi kurikulum. Nah, nanti kita bikin dokumennya ada foto, notulensi segala macam itu tertanggal 2021. Begitu. Jadi gitulah kesulitannya. Kemudian kemarin enggak saya tanyakan sengaja karena tambah ruwet waktu rapat. Jadi saya berpikir dan berdiskusi dengan Kaprodi Sosiologi. Jadi begitu kemarin sosiologi pengalamannya waktu akreditasi. Jadi oh ya sudah sebagai SD berarti seperti itu juga karena memang kondisinya memang ya seperti ini. Mau enggak mau kita harus cari solusi untuk bisa mengatasi masalah itu. Kemudian sudah clear Mas Herpan di visi misi. Nah, kemudian visi misi yang ditempel di dindingnya PGSD itu kan harus Itu diganti. diganti. Oh, nggih, nggih. Ya, nanti bikin spanduk desainnya aja Nggih. ukurannya. Yang di website berarti diganti juga. Iya, di website diganti. Baik. Di website diganti, yang ditempel diganti. Nah, yang ditempel diganti itu tinggal beli bannernya nanti ditempel aja mahal ya satu akril. Apa namanya itu papannya itu 1.300.000 dulu saya beli untuk nempel visi misi dan tata tertib itu waktu mau akreditasi. Jadi besok ya pasang nanti minta tolong dibuatkan seukuran yang ditempel itu nanti kita bikin terus langsung ditempel di atasnya aja di lem ya. Nggih, nggih. Asesor mau datang itu. Kalau tata tertibnya kan enggak perlu diganti. Cuma visi misinya saja Nggih. gitu. Kemudian yang standar 2, standar pengelolaan ini ya. Pak Fauzi sama Mbak Nopi. Nah, ini saya mencoba untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan MBKM yang kampus-kampus yang MOU, MOA dan IA dengan PGSD. Apakah ada Pak Fauzi dan Mbak Novi di sini? Nah, ada enggak Mas Irfan? Ini saya lihat balik lagi. Ada enggak? Pak Fauzi? Ada? Mana dia? Kita lihat ke mana nih lihatnya. Ada enggak Mas Irfan? Di daftar peserta. Halo, enggak? Belum masuk mungkin ya. Nggih. Belum ada, Pak. Belum ya, kita lewatin yang standar 3 Mbak Hasna, Bu Ica kayaknya. Iya betul. Standar 3, kriteria 3 mahasiswa. Bu Hasna. Iya, Bu.
Ya, standar 3 bagaimana progresnya dan permasalahannya? Kalau yang terakhir kemarin, Bu, karena berubah TS, jadinya kemarin kita sudah edit sebenarnya di... Alah, suaranya kok nginguk. Tunggu sebentar. Mana Mbak Hasna suara Mbaknya di mana ini? Iya, Bu. Kalau yang terakhir kemarin, Iyalah. Mbak Hasna? No, masih repot. iya, Bu. Yang Alah, terakhir, nangis anaknya ya. iya, Bu. Sedang sarapan. Kasih jajan dulu. Sebentar, Bu. Oh, sambil disuapin. Ya, kita lewatin. Standar 4. Mbak Ipa. Mana ada tadi tulisan Mbak Ipa sama Mas Baim. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana standar 4? Untuk standar 4 niki, Bu, sebenarnya yang kemarin progres terakhir itu sebenarnya sudah tinggal ngeling-ngeling karena DKPS-nya kan sudah fix kita sepakati. Yang sesuai dengan SK terakhir itu kan, Bu. Nah, terus yang kemarin juga Pak Ervan sudah bekerja keras untuk membuat pemetaan pembimbing berdasarkan DKPS itu. Nggak apa-apa. Nah, karena ini kita TS-nya jadi berubah, saya belum memastikan lagi untuk mengecek TS berdasarkan SK mengajar di 2022-2023. Yang jelas kalau dari yang sebelumnya itu sudah jelas pasti berubah, Bu. Karena ada mata kuliah tertentu di tahun itu yang sangat berbeda dengan mata kuliah di tahun 2023-2024. Nah, nanti mungkin juga minta tolong sama Pak Ervan lagi untuk menyesuaikan. Oh, nggih. Gini Ya. Bapak Ibu. Jadi kalau TS-nya 2002-2003 kita tetap mempersiapkan dokumen 2024 seperti pengalaman kita dulu waktu akreditasi dokumen 2022 itu kan tetap kita siapkan dan itu justru yang lebih banyak di cross check sama asesor karena itu yang lebih banyak bisa menolong gitu untuk nilai di sispenanya. Masalahnya Jadi begini, Bu, kalau standar 4 itu, Bu. Kan kalau standar yang lain, misalnya TS 2022-2023 itu tuh datanya misalnya kalau seperti di standar 9 misalnya. Oh, berapa banyak publikasi mahasiswa? Oh, berapa banyak ini gitu kan, Bu. Nah, kalau di standar 4 ini masalahnya sesuai dengan nama-nama yang tertera di SK. Dan nama yang tertera di SK itu sangat berbeda, Bu, dari 2022 sampai 2024 itu karena kan ada beberapa kurikulum yang berlaku kan, Bu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang nanti mungkin saya akan lebih fokuskan kalau yang untuk dosen-dosen di prodi sendiri kan sama itu aja. Mungkin yang di luar prodi yang sangat berbeda ini, Bu. Iya, nanti kita berarti catatan di kriteria 4 membuat SK lagi untuk 2022 ya. Seperti kemarin itu untuk pemetaan pembimbing skripsi, pemetaan dosen PA dan sebagainya lah. Kita coba lagi yang 2002. Nah, dokumen yang sudah diisi untuk DKPS 2023 itu enggak apa-apa dibiarkan. 2024 juga enggak apa-apa dibiarkan, jangan dihapus. Karena itu adalah dokumen yang membantu. Walaupun TS-nya diminta 2002-2023, tapi 2024 itu biasanya tetap di cross check, diperiksa oleh asesor begitu. Oh, Bu. Terus begini, Bu, yang mungkin saya perlu tambahkan kan di
2000 kalau kita pakai TS yang kemarin 2022 sama 2023 itu kan data kalau pakai yang terbaru Bu, maksudnya 2023 2024 itu kan enggak beda jauh dengan yang ada di Forlab Dikti karena memang dosen-dosen baru kan sudah ada yang masuk nggih Bu. Nah, tapi kalau pakai 2022 sama 2023 itu berbeda jauh Bu. Maksudnya apa enggak apa-apa Bu? Ya, kalau memang dokumennya seperti itu ya tidak apa-apa. Nanti tinggal kita jelaskan ke asesor yang bahasa kualitatifnya. Pasti dia akan bertanya, mengapa ada perbedaan yang seperti itu? Ya, kita sampaikan aja kondisinya lah. Jadi hal-hal yang terlalu menyulitkan kita itu kalau memang tidak bisa diakalin ya udah tidak apa-apa. Nanti kita kuatkan di deskripsi penjelasannya waktu diwawancara itu. Mungkin Apalagi nanti jika menjadi PR Bu, maksudnya untuk dijelaskan karena data di 2022 sama 2023 dosennya itu berbeda lah ya nanti berbeda dengan yang di sekarang. Berarti kan itu berhubungan terkait juga dengan kurikulumnya, terkait juga dengan apa namanya roadmap penelitiannya. Nah, roadmap penelitian itu tadi kemarin juga diminta harus lebih dari 1 gitu. Itu nanti kita ke standar berikutnya gitu Mbak Iva. Nah, Mbak Iva kalau masih punya catatan DKPS yang 2022 sementara diisi seadanya dulu nggih daripada kosong. Jadi atau enggak nanti mungkin saya minta tolong Bu, maksudnya sama Mbak Yeni atau siapa mungkin yang bisa menyiapkan DKPS mana yang mau disubmit besok itu Bu gitu biar kita ini gitu maksudnya ngisinya biar sama di satu link itu gitu. Bisa. Oke. Selanjutnya di standar 5 Mbak Hera dan Mbak Yuni. Adakah Mbak Hera dan Mbak Yuni? Ya, beliau lagi ngajar. Oke. Standar 5 apa Mbak Hera? Mbak Hera ngajar sama siapa ya? Standar 6 Mbak Nunung dan Pak Gita. Apakah ada Mbak Nunung dan Pak Gita ini soal RPS besok yang banyak diplek-plek sama asesor ini sama kurikulum. RPS-nya sementara CPL-nya kemarin waktu berdiskusi lagi sama Pak Edi itu RPS-nya terakhir dari Pak Edi itu ya yang tidak digabung. Awalnya sih diperbolehkan digabung sikap sama keterampilan, sikap sama pengetahuan. Setelah itu berubah lagi menjadi tidak boleh digabung. Ya sudah kita kembalikan lagi pada CPL yang terakhir yang dipakai di kurikulum 2022 itu. Dan ketika saya tanya ke Pak pengalaman saya ketika waktu di visitasi dan Pak Kaprodi Sosiologi, CPL-nya enggak begitu ditanya. Yang ditanyakan justru prosentase antara praktek dan praktek, teori. Ya, praktek dan teori itu lebih banyakan mana. Itu juga seperti itu ditanyakan. Jadi kalau di kurikulum baru pembagiannya kan sudah lebih banyak di praktek. Nanti kita coba untuk perbaiki lagi. Dan Pak Baim, ada Pak Baim di sini? Mana Pak Baim? Tidak ada ya? Mas Baim apakah bergabung? Tadi saya lihat namanya ada bergabung di sini. Tidak ada. Di standar 7, apakah ada Pak Bu Dani dan Pak Yogi? Tidak ada. Bu Diah dan Pak Sobri? Standar 8? Ada Ibu. Gimana progresnya standar 8? Kalau progres standar 8 itu masih mengisi DKPS, Ibu. Kemarin yang sudah saya isi, pengabdian terakhir tahun 2023 yang memang sudah sampai tahap pelaporan. Jadi di DKPS tersebut yang saya isi 2021, 2022, dan 2023, kesulitannya adalah masih menyesuaikan dengan standar 4, karena kalau di standar 4 terjadi perubahan DTPS,
Maka di standar 8 juga pasti akan terus mengalami perubahan. Dan juga kemarin juga sudah saya cross-check bersama dengan Bu Hera yang di standar 5 karena berkaitan dengan pendanaan PKM seperti itu, Bu. Oke. Ya wes. Sementara diisi aja dulu. Besok Kemis kan dibantu sama tim UP kan. Daripada nggak ada progresnya. Standar 9 Mbak Puji dan Pak Wira. Nah, tadi Pak Wira sudah hadir. Siap, Ibu. Tracer dikejar habis-habisan ini. Besok Mas Erpan sama standar 9 wes. Ya udah habis-habisan ditanya. Oke. Gimana standar 9? Iya, pertama ya. 9 ini karena di ujung ini jadi harus ngelihat yang di depan-depannya, Ibu, untuk TS-nya itu. Nah, ini sementara saya masih ikuti yang registranya, yang di registra dulu sementara. Nah, kesulitannya di sini yang di bagian di 9. Nah, nih tingkat kepuasan ini, Ibu, ini saya masih belum tahu nyari di mana itu. Mas Yang Erpan nilai. punya data itu. Mas Nah, Erpan. ya. Loh, Anda yang punya data yang ini kan, yang apa namanya? Yang melakukan survei kemarin. Oh, yang Nah, terakhir. ya itu hasilnya survei yang kemarin itu. Fokus penjamin mutu prodi yang punya data. Mbak Yeni nanti tolong Ya. dibantu ke untuk kepuasan itu. Dan Kepuasan. ya GPM juga membantu untuk membuat instrumen penilaian juga nanti minta waktunya untuk ketemu instrumen yang ditanyakan dulu waktu akreditasi dan pengalamannya Pak Wadi juga ditanyakan adalah instrumen penilaian performa dosen dalam mengajar. Nah, itu dulu saya ditanya, tapi mbuh apa saya jawab dulu, pokoknya saya jawab, tapi buktinya nggak ada. Jadi harus membuat itu, kemudian harus ada catatan penilaian dosen dalam mengajar itu tahun 2002-2003 berarti. Jadi 2003, dosennya berapa? ya. Dosen yang ada yang tidak kuliah berarti yang kita nilai. Nanti kita bikin instrumennya sendiri, kemudian katanya untuk induk instrumennya ada di GPMF Mas Erpan, kata Pak Wadi kemarin, kemudian dikembangkan oleh prodi sendiri. Apakah benar seperti itu? Instrumen penilaian performa evaluasi penilaian evaluasi kinerja dosen. Oh, gitu. Yang itu kalau tidak salah itu sudah diinikan oleh apa namanya, oleh Bu Yeni, kemudian Bu Nunung sama Pak Ibrahim kemarin itu ya, untuk yang ininya. Ya. Jadi GPM hanya menyiapkan contoh saja itu. Jadi hanya menyiapkan contoh saja, diadopsi oleh prodi. Ya, itu juga harus ditulis nanti, diminta di tata kelola, berarti itu nanti masuknya dia di standar 2 pertanyaannya, di cross check ke sana. Untuk tata pamong dan tata kelola itu melihat kinerja dosen. Nanti kita coba cross check. Nah, kalau misalkan instrumennya ada, Mbak Yeni ada di sini? Mbak Yeni? Iya, ada Bu. Kemarin kan sudah disebar linknya juga ke mahasiswa. Jadi mahasiswa menilai kinerja dosennya itu sudah terlaksana, tapi belum tahu, belum ngecek lagi sudah terisi berapa persen begitu. Itu yang belum kami cek. Itu berarti penilaian dari dosen. Kalau penilaian dari saya kan melalui SKP itu kan, SKP, penilaian SKP. Terus ini, kalau memang di tahun 2022 itu belum ada datanya, nanti bisa dibikin data apa, saya mau bilang data palsu lagi, dibikin data untuk membantu laporan itu di 2022, entah bagaimana caranya ya data itu. Kalau dulu Pak Arci membuat itu, jadi dibikin datanya, cuma ada datanya tapi instrumennya enggak ada waktu itu. Jadi waktu itu saya ditanya, Ibu bagaimana cara menilainya? Kok ada datanya, instrumennya enggak ada. Iya, itu ada, saya lihat Ibu di registranya Bu, ada itu yang kepuasan itu. Cuma instrumennya itu ya memang yang di registra itu kan hanya hasilnya aja yang ada. Ya, makanya itu kok ditanya saya, Ibu melakukan evaluasi. Oh iya, saya lakukan dengan cara apa gini, mana instrumennya? Matilah saya. Instrumennya enggak ada. Lah bagaimana ada data kok ada
kok instrumen tidak ada tapi ada data. Nah, berarti besok disiapkan instrumennya untuk penilaian dosen itu. Dan kalau di 2022 belum ada datanya, ya dibikin datanya sebagaimana lah yang logis lah Mbak Yeni dan teman-teman di GPM nggih. Kita coba siapkan itu. Mbak Hasna, nggih, gimana Mbak Hasna? Sudah terkondisikan si kecil? Iya, Bu. Oke, yang kemahasiswaan. Untuk standar 3, kemarin terakhir kita sudah diskusi datanya dengan Mbak Yeni. Karena yang terakhir itu kan TS-nya dimajukan, Bu. Akhirnya kita ubah juga. Dan yang belum ada kemarin itu data TS ini. Tetapi kalau TS-nya balik ke sebelumnya, maka misalnya datanya sudah lengkap, Bu. Tinggal tak perbaiki lagi sesuai dengan TS yang terbaru. Sudah, kalau balik lagi ya balik cari datanya 2002-2003. 2004 kalau punya ya jangan dihapus untuk jaga-jaga gitu aja. Nah, Nggih. siap, Bu. Ibu masih itu tadi. Bu masih ke mute itu, Bu. Mute, Bu. Ya. Ya. Dulu itu waktu akreditasi yang membantu poin itu adalah layanan konseling dan unit koperasi mahasiswa itu. Tapi karena asesornya itu nggak datang ke sini kan, ya saya ngomong bohong-bohong kan, ya aja. Besok itu kan ke sini dia paling kalau saya melihat mereka mau melihat koperasi mahasiswa, unit usaha mahasiswa itu berarti nanti harus kita rapikan. Maksudnya kalau Pak Baim ada sebagai pembimbing HMPS itu mau minta tolong gitu menggerakkan mahasiswa untuk merapikan merapikan unit kemahasiswaan itu. Nah, dananya kan ada di Pak Tahir. Uang alumni itu maksud saya bisa dipakai untuk mempercantik koperasi mahasiswa itu. Begitu. Atau setidaknya bisa dibantu dibelikan icebox lah untuk naruh apa yang kelihatan bahwa memang itu tempat jualan atau apa gitu maksud saya kalau ada Pak Baim. Kemudian untuk ruang layanan konseling ini kan dipindahkan. Jadi kalau dulu sudah saya percantik tapi diganti jadi ruang PPG, saya belum lihat lagi ruangan yang baru. Nah, ini juga harus dibantu untuk ini masuk di standar Mbak Hasna apa Mbak Nunung ya? Kartu konseling. Nah, nanti kita bikin aja 10 lembar apa berapa. Untuk contoh bahwa dalam melakukan konseling itu ada tahapannya, mahasiswa mendaftar dulu, di mana misalkan di admin, terus setelah itu ditentukan jadwal konselingnya dengan konselor siapa-siapa, kartu konselingnya ini untuk melihat perkembangan gitu. Yang benar tuh begitu di ruang konseling. Dan itu nggak ada. Nah, besok kalau asesornya datang ke sini kan pastinya di cross check untuk kegiatan itu. Gitu. Nah, tapi Pak Baimnya enggak ada di sini. Itu masuk di coba di instrumennya Mbak Hasna, nanti tolong dilihat masuk di Mbak Hasna atau Bu Nunung ya. Sepertinya di Bu Nunung. Kalau di standar 3 itu cuma dia menunjukkan jumlahnya aja, Bu. Jumlah. Nunung, nuansa masuknya di nuansa akademik. Kalau unit layanan ras masuknya yang unit layanan konseling itu masuknya di standar Sarpras, kemudian yang nuansa akademik seperti termasuk masuk di standar 6. Namun untuk bukti fisik itu kan harus kita siapkan memang benar itu ruang konseling, bukti kegiatan konseling, kartu, ada jadwalnya, ada konselornya, kemudian koperasi juga ini koperasinya nuansanya toko atau kopmah yang berjualan ini kegiatannya seperti ini, modalnya dari mana, laporan pembukuan dan seterusnya kan begitu harus ada. Itu berarti Mas Baim sama unit usaha HMPS gitu. Nanti kita coba. Tapi itu nanti sajalah setelah upload DKPS
yang poin yang harus Sepertinya mati listrik gitu. Iya, jadi nge-freeze dia buka prodi. LED-nya, jadi LED-nya mulai saya cicil-cicil dulu coba yang bagian-bagian yang bisa diisi sementara, sehingga besok hari Rabu kita upload apa adanya dulu gitu biar ada, biar nanti hari Kamis dikasih masukan sama tim UP Universitas sama UP Fakultas, begitu rencananya. Jadi karena LED kita kan sama sekali belum ada ini. Maksudnya biar ada dulu isiannya beberapa tentang kurikulum dan PMTS-nya. Untuk yang DTPS berarti berubah total jadinya ya Mbak Iva di kriteria 4. Nggih, Mbak. Kalau balik ke DTPS yang dulu berarti rasionya kayaknya belum bisa 1:30 tuh Mbak ya, dari waktu itu kita sempat diskusi terkait DTPS, rasio DTPS banding mahasiswa itu Mbak. Nanti coba saya cross check lagi ya Mbak Yen. Soalnya kalau yang yang kemarin itu bisa jadi begitu. Terus tapi sebenarnya kalau itu nanti bisa kok Mbak ditambah-tambahkan, tinggal mana yang menjadi masuk. Kalau mungkin karena juga waktunya mepet, nanti saya mohon izin untuk yang saya masukkan di DTPS itu saya sesuaikan sama apa dasar kemarin buka prodi untuk menentukan dosen di luar itu masuk ke DTPS atau yang tidak gitu nih Mbak Yen. Iya Mbak. Ya. Nanti untuk data perbandingannya berapa saya belum bisa memastikan karena kemarin yang saya ubek-ubek beneran itu yang 2023 2024. Sementara ini kan Mundur yang lagi. 2023 itu kan mentah sekali ya. Ini malah yang saya lihat malah data sebelumnya itu yang seperti banyak dosen yang belum saya masukkan di DTPS ini masih berdasarkan korlap kayaknya 40 baru 40. Ya, makanya mungkin nanti pasti akan ada yang saya pindahkan juga. Oke. Itu Mbak Yen. Oke, terima kasih Mbak. Sama perbandingan mahasiswa itu mungkin kita perlu bongkar lagi bersama Pak Wira dan Mbak Hasna. Tapi datanya kan jadi lebih aman nih karena semua bank data yang kita perlukan untuk mengisi jumlah lulusan ataupun jumlah mahasiswa aktif itu kan sudah ada. Tinggal kita bongkar-bongkar lagi cara perhitungannya mungkin nanti Pak Wira dan Mbak Hasna yang untuk kriteria 3 dan 9 gitu. Supaya perbandingannya nanti bisa lebih bagus di kriteria 4. Iya, ini juga saya agak ragu yang 00 ini mungkin perlu diperbaiki lagi. Iya, nah yang itu juga yang di kriteria 9 yang 00 itu Pak Wira, yang di 9.1.2.3 itu yang jumlah mahasiswa lulus itu. Nah, kalau yang kuning itu paling atas yang TS-6 tuh tidak boleh dia ada 0 itu. Nah, itu yang kemarin catatan di sosiologi sehingga harus diperbaiki lagi sepertinya. Mungkin untuk keperluan data lagi, Bapak Ibu mungkin bisa di list lagi data-data yang diperlukan apa saja.
dokumen-dokumennya apa saja sehingga nanti dibantu diadakan sama Buka Prodi, Pak Kajur dan dari UPPS bisa diambil datanya di sana, mungkin bisa di list dari sekarang. Pasrah. Ini dah bukan. Tinggal terima aja. Oh iya, untuk data HKI itu apakah sudah ada yang 2023 yang banyakan dikit, baru satu muncul dua ya. Kalau yang data ber-HKI atau paten yang sudah terisi di sini saya lihat ada 16 ini, Pak. Maksudnya Iya, 2023. 2023. Ya, berarti 2023 2023. Ada ya penambahan ya? 2023. Ada yang ngumpulin baru ya? Nah, itu yang belum dicek lagi Pak Wira di linknya yang kemarin. Coba kita sama-sama nanti Udah buka nanti ya. Untuk Google Form-nya itu. Ya, baru satu ini baru punya Pak Wira aja, tapi saya rasa dosen-dosen yang lain pasti banyak punya. Ya pasti ada. Pasti ada. Apa ini Mbak Yeni tentang HKI? Untuk HKI yang tahun 2023, Bu, berarti tahun ajaran 2022-2023 genap. Nah, itu yang baru satu tersebut. Jadi kita perlu Nanti saya kirim. Saya juga punya ini di mana saya kirim ke siapa? HKI Kirim ke yang saya sama aja, Ibu. mahasiswa di tahun 2002. Saya kirim yang penelitian sama mahasiswa itu HKI-nya. Ini nanti saya kirim. Bapak Ibu karena uploadnya diminta besok 2000 tanggal 21 hari Rabu ya. Kita coba untuk mengisinya berarti melengkapinya hari ini dan besok gitu. Nanti submitnya sore gitu bisa kan ya? Kan hari Rabu itu sampai batasnya malam. Berarti bisa enggak sampai malam lah, nanti kita coba isi dirapi-rapikan begitu. Nah, yang nggak hadir ini bagaimana tidak mendapatkan informasi? Mungkin kita info di grup saja, Bu. Untuk LID dan DKPS-nya sementara yang diupload besok mungkin apa adanya dulu sambil kita mendapat masukan nanti di hari Kamis dari tim UP. Oke. Gitu aja lah, nanti diinformasikan begitu Mbak Yeni. Jadi ya sementara itu saja kita isi yang misalkan DKPS yang 2022 berarti kita mengambil dari isian 2022 yang dipakai untuk akreditasi. Dan tentunya isian itu pun tidak sesuai dengan, banyak yang tidak sesuai dengan instrumen Lamdik. Karena yang kita pakai dulu adalah isian untuk instrumen ban, kan gitu. Tapi nggak apa-apa, diisi saja dulu daripada kosong. Nanti kita perbaiki lagi waktu dibimbing setiap hari Kamis itu. Gitu. Terus untuk submit di mana namanya link DKPS itu batasnya jam berapa, Rabu jam berapa Mbak Yeni? Itu tolong disampaikan juga di grup submit untuk DKPS-nya per standar itu Rabu sampai jam berapa malam, misalkan sampai jam 8 malam gitu boleh. Jadi nanti himbauannya mulai hari ini sampai dengan besok Rabu itu melengkapi DKPS yang belum, terutama yang tahun 2022 gitu. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan tugasnya. Tetap semangat. Jadi besok kalau sudah hari Kamis itu komitmennya harus datang, urusan apapun harus ditinggalkan. Jadi harus fokus untuk mengisi DKPS setiap hari Kamis itu. Tidak boleh ada yang izin. Seperti itu. Karena kalau ada yang izin nggak selesai-selesai. Gitu. Yang ibu-ibu ya izin masak dulu. Karena kan sampai sore. Ya, Anda masak buka puasa dulu. Yang ibu-ibu beli sayur sama lauk dulu, termasuk saya. Oke, baik.
Terima kasih, tetap semangat. Kita akhiri, nggih, sampai di sini untuk rapat pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.